Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Salam sehat, salam tangguh. Bertemu lagi dengan Bu Ririn. Kita akan belajar bersama dalam pertemuan ini. Nanti kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Nah, apa itu sebetulnya komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik ini sebetulnya adalah interaksi interpersonal antara tentunya perawat atau health provider, penyedia atau pemberi pelayanan kesehatan dengan klien atau disebut juga pasien, di mana si perawat ini akan berfokus pada semua atau seluruh kebutuhan spesifik dari pasiennya untuk mempromosikan atau meningkatkan pertukaran informasi yang lebih efektif. Jadi karena ini adalah komunikasi terapeutik, diharapkan antara perawat dan pasien tersebut bisa terjadi komunikasi yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan dan pencapaian pemenuhan kebutuhan pasien terkait dengan segala permasalahan kesehatannya, sehingga asuhan keperawatan pasien tersebut dapat tercapai dengan baik dengan adanya komunikasi terapeutik atau interaksi yang baik antara perawat dengan pasien. Selanjutnya, komunikasi terapeutik ini dapat membantu apa? Nah, pentingnya komunikasi terapeutik ini ternyata dapat membantu menegakkan hubungan yang terapeutik antara perawat dengan klien atau pasien. Jadi, kedekatan hubungan ini wajib dijalin oleh perawat dengan pasien melalui komunikasi yang intens, komunikasi yang meneduhkan, komunikasi yang asertif atau disebut juga dengan bagaimana pendekatan komunikasi terapeutik kita kepada pasien. Kemudian mengidentifikasi perhatian klien yang paling penting pada saat itu, karena klien merupakan center atau pusat dari pencapaian tujuan kita, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan pasien. Jadi dengan adanya komunikasi yang terapeutik itu kita pasti bisa menggali bagaimana sebetulnya perhatian pasien terhadap permasalahan kesehatannya. Itu dapat diungkapkan oleh pasien. Kemudian juga komunikasi terapeutik ini dapat membantu mengukur persepsi klien tentang masalahnya. Kalau kita ingin mengetahui persepsi klien tentang masalahnya, tentu kita akan mengajaknya komunikasi, bukan? Bukan kemudian saling diam, tidak berinteraksi, bahkan tidak mengajak komunikasi. Nah, ini dari kita mengajak komunikasi pasien, kita nanti dapat menggali semua permasalahannya dan juga dapat mengukur persepsi pasien terkait dengan masalahnya. Kemudian dapat memfasilitasi ekspresi emosi klien atau pasien. Jadi dengan adanya kedekatan hubungan komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien, itu pasien yang mungkin sedih, mungkin marah, mungkin lagi bingung, itu bisa mengekspresikan gitu ya, menceritakan kepada perawat, sehingga untuk aspek tekanan psikis, walaupun psikis itu tidak berhubungan hanya dengan gila seperti itu ya, tapi ini tekanan batin, tekanan ke arah kejiwaan karena beban hidup ataupun sakit yang ditanggungnya, dideritanya, itu bisa dikeluh kesahkan kepada perawat, itu dapat mengurangi bebannya. Kemudian komunikasi terapeutik juga dapat membantu mengajari pasien maupun keluarga melakukan perawatan diri sendiri dari pasien itu yang perlu untuk bisa dilakukan baik oleh pasien maupun keluarga. Jadi kita akan bisa membantu mengajari pasien itu melalui jalur apa? Iya, komunikasi. Kita menjelaskan pasti juga menggunakan komunikasi yang baik kalau ini adalah komunikasi terapeutik. Kemudian juga komunikasi terapeutik membantu kita mengenali kebutuhan pasien. Ya tadi ya, yang di atas tadi juga sudah dijelaskan, dengan adanya kedekatan hubungan kita yang untuk menyembuhkan pasien, mengurangi rasa sakitnya, itu bisa untuk mengenali kebutuhannya. Kebutuhan apa? Oh, ternyata pasien nyeri, mengkomunikasikan dengan kita karena kita ajak komunikasi terapeutik, pasien kemudian butuh rasa nyaman untuk dikurangi nyerinya gitu ya, sehingga
perawat menjadi tahu bagaimana untuk memberikan teknik-teknik yang bisa diungkapkan melalui komunikasi ke pasien terkait tindakan keperawatannya untuk mengurangi nyeri pasien. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga membantu mengimplementasikan intervensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ini seperti yang Bu Rin jelaskan pada saat mengenali kebutuhan pasien. Jadi seluruh tindakan keperawatan atau untuk mengimplementasikan itu kan melakukan tindakan keperawatan yang sudah ada dalam intervensi atau perencanaan asuhan keperawatan itu harus dilakukan pada pasien karena itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien. Dan bagaimana cara melakukannya? Tentu kita melakukan kepada pasien dengan melakukan komunikasi terapeutik. Tidak bisa kita tidak melakukan komunikasi terapeutik pada saat berhadapan dengan pasien, bahkan akan melakukan tindakan keperawatan. Salah satu contoh saja kemarin Bu Rin contohkan, mau nyuntik pasien, menginjeksi pasien. Kalau pasiennya tidak diberitahu, tidak dikomunikasikan, tiba-tiba Anda injeksi, apa yang terjadi? Kaget, sakit gitu kan ya, bisa menolak nanti gitu ya, bisa marah pasiennya. Kemudian juga membantu bagi pasien untuk mengidentifikasi sebuah rencana aksi solusi yang memuaskan dan secara sosial dapat diterima. Nah, komunikasi terapeutik ini bisa membantu pasien untuk dapat bersama-sama dengan perawat nantinya ya, apa sebetulnya solusi atau pemecahan permasalahan terhadap masalah keperawatan atau masalah kesehatan yang dirasakan oleh pasien itu dapat didiskusikan bersama dengan perawat untuk merumuskan sebuah perencanaan tindakan keperawatan yang nantinya dapat dilakukan bersama-sama dengan pasien, gitu ya. Kemudian komunikasi terapeutik ini juga ada definisi lainnya, yaitu komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Ya, karena terapeutik itu kan menyembuhkan, seperti itu ya. Jadi ini bertujuan untuk kesembuhan pasien, dilakukan oleh bisa perawat dengan pasien, dokter dengan pasien pun juga, atau tenaga kesehatan dengan pasien juga harusnya menggunakan komunikasi yang terapeutik, yang asertif, yang menghargai pasien, yang memberikan kedekatan yang meneduhkan, komunikasinya yang baik, tidak menyakitkan, tidak mengejek, seperti itu ya. Jadi pasien juga akan merasa nyaman dan merasa welcome kepada perawat yang merawat, dan akhirnya apa tujuan bersama yang akan dicapai untuk asuhan keperawatan pasien mengatasi masalah kesehatannya bisa dicapai secara bersama-sama dengan baik. Komunikasi terapeutik ini termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian. Nah, interpersonal ya antara perawat dengan pasien. Ada pemberian pengertian, pemahaman. Kemudian persoalan yang mendasar dari komunikasi terapeutik ini adalah adanya saling membutuhkan antara perawat maupun pasien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi pribadi di antara perawat dan pasien. Perawat membantu dan pasien menerima bantuan. Jadi skupnya hanya perawat dan pasien. Saling memberikan informasi, kemudian saling memberikan bantuan gitu ya, melalui komunikasi terapeutik. Perlu Anda ketahui bahwasanya komunikasi terapeutik bukan pekerjaan yang bisa disepelekan, dikesampingkan, dilupakan. Namun harus direncanakan, harus diniatkan, harus disengaja, dan harus dilakukan karena ini merupakan bagian dari tindakan profesional kita sebagai seorang perawat. Akan tetapi nanti jangan sampai ya karena terlalu asik bekerja ketika Anda sudah menjadi perawat, terjebak pada rutinitas, kemudian melupakan pasien sebagai human being atau manusia dengan beragam latar belakang dan masalahnya, tidak Anda ajak komunikasi,
datang hanya ketika melakukan tindakan rutin, itu pun dengan komunikasi yang minimal atau sama sekali tidak melakukan komunikasi. Nah, itu harus dihindari. Lalu bagaimana manfaat komunikasi terapeutik? Jadi manfaat komunikasi terapeutik ini adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama di antara siapa? Perawat maupun pasien melalui sebuah hubungan yang terapeutik antara perawat dan pasien. Dan ini juga bisa mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali karena setiap item dalam mulai dari tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan, dari pengkajian sampai dengan evaluasi, itu semuanya menggunakan komunikasi terapeutik. Sedangkan tujuan komunikasi terapeutik ini akan membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan efektif untuk pasien, membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan diri sendiri. Ini sangat jelas ya tujuannya, bahwasanya dengan komunikasi semuanya, kalau sudah ada trust atau kepercayaan, kedekatan antara pasien dan perawat, semua dapat diungkapkan oleh pasien terkait semua keluh kesahnya, permasalahannya, apa yang dirasakan terkait masalah kesehatannya, semua dapat diungkapkan kepada perawat, dan ini nanti sangat berpengaruh dalam kondisi kesehatannya dan pencapaian kesembuhannya pasien. Dan juga dengan komunikasi terapeutik, perawat juga dapat mempengaruhi pasien gitu ya, mempengaruhi pasien untuk dapat melakukan tindakan keperawatan yang sudah direncanakan, itu dapat dilakukan secara bersama-sama dengan dukungan juga dan kerjasama dari pasien secara baik. Tujuan yang lainnya adalah dari komunikasi terapeutik ini dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, karena bagaimanapun kualitas asuhan keperawatan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat dengan pasien. Bila perawat nanti tidak memperhatikan adanya hubungan komunikasi terapeutik ini, maka hubungan perawat dengan pasien tersebut bukanlah hubungan yang memberikan dampak terapeutik atau dampak yang mempercepat kesembuhan pasien, tetapi hanya sebagai hubungan sosial biasa, bahkan tidak atau mungkin akan mempengaruhi keterlambatan dalam pencapaian kesembuhan pasien atau pencapaian asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Nah, sekarang jenis komunikasi terapeutik itu apa saja? Jadi jenis komunikasi terapeutik di sini adalah komunikasi karena merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain, antara satu orang dengan orang lain dan dengan masyarakat maupun dunia di sekitarnya. Ini komunikasi dapat terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu intrapersonal pada diri sendiri ya, kemudian interpersonal dengan orang lain, dan publik masyarakat. Ini sudah Bu Ririn jelaskan pada pertemuan yang pertama, yaitu konsep dasar komunikasi secara umum, jadi tidak akan Bu Ririn jelaskan secara detail kembali ya. Kemudian untuk 3 jenis komunikasi yang lainnya adalah komunikasi bisa verbal, tertulis, dan nonverbal yang dimanifestasikan secara terapeutik, karena ini yang kita bahas adalah terapeutik. Jadi ingat, sama seperti konsep dasar komunikasi secara umum, komunikasi terapeutik yang dilakukan secara terapeutik untuk menyembuhkan pasien, membantu kesembuhan pasien, ini tidak harus secara verbal atau diucapkan langsung, tapi juga bisa tertulis maupun juga nonverbal melalui gestur, isyarat gitu ya, bahasa isyarat dan mimik misalkan seperti itu. Nah, ini kita akan jelaskan. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi secara verbal ini jenis komunikasi yang paling sering dan lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di
manapun ya, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya di pelayanan kesehatan. Ini pertukaran informasi dilakukan secara langsung, berbicara secara verbal, berbicara face to face, tatap muka. Nah, komunikasi verbal biasanya ini memang cenderung lebih akurat, lebih tepat, dan kata-kata atau alat simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan itu memang dapat membangkitkan respon emosional atau menguraikan objek, observasi, dan ingatan. Sering juga komunikasi verbal ini menyampaikan arti yang tersembunyi dan bisa untuk menguji minat seseorang. Nah, ini kelebihan dari komunikasi secara verbal ya. Kemudian untuk keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka ya, karena dilakukan secara langsung, yaitu bisa memungkinkan tiap individu untuk merespon atau berespon secara langsung, karena face to face tatap muka ya bisa menyampaikan, mengekspresikan ekspresinya, simbol apa yang digunakan, alat apa, semuanya bisa dilihat, sehingga di sana keuntungannya adalah bisa langsung ada respon dari si penerima pesan untuk memberikan feedback secara langsung. Bagaimana selanjutnya untuk komunikasi verbal yang efektif? Nah, ini harus dilakukan secara jelas dan ringkas, tidak bertele-tele ya. Komunikasi secara jelas dan ringkas itu adalah komunikasi yang efektif, yang harus sederhana, pendek, tidak bertele-tele, dan langsung to the point. Makin sedikit kata-kata yang digunakan, maka makin kecil kemungkinan terjadinya kerancuan, itu ya. Kejelasan dapat dicapai dengan berbicara secara lambat, tapi jangan terlalu lambat sekali ya, dan mengucapkannya dengan jelas. Karena penggunaan contoh itu juga bisa membuat penjelasan menjadi lebih menarik, kemudian lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Dan biasanya dengan komunikasi verbal ini, coba tolong untuk diulang bagian yang dirasa itu adalah penekanan atau bagian yang penting yang akan disampaikan dari pesan tersebut. Dan penerimaan pesan itu, si penerima itu perlu mengetahui apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa maupun di mana. Itu adalah hal-hal yang harus dijelaskan kepada si penerima pesan. Kemudian komunikasi verbal itu dapat secara ringkas itu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan sebuah ide atau informasi itu yang sederhana saja. Jadi jelas gitu ya, tidak terlalu bertele-tele tetapi tidak menyasar pada maknanya. Ketika kita menggunakan komunikasi verbal, perhatikan juga perbendaharaan kata. Upayakan apa yang kita ucapkan atau kita katakan kepada orang lain itu mudah dipahami. Komunikasi itu tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata yang diucapkan. Nah, ini kan lucu sekali, yang memberikan pesan tidak mampu menerjemahkan dan mungkin tidak mengetahui arti pesan yang disampaikan. Jadi si pemberi pesan ini harus, atau pemberi informasi ini harus mengetahui apa yang akan diinformasikan, tentunya akan diucapkan dalam kata-kata bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat awam. Banyak istilah teknis yang digunakan dalam misalkan keperawatan, kedokteran. Misalkan perawat kalau menggunakan istilah-istilah yang masih asing atau medis gitu ya kepada pasien, tentu pasien akan bingung dan tidak mampu untuk mengikuti, memahami petunjuk dari perawat. Contoh, misalkan silakan duduk, saya akan mengauskultasi paru-paru Anda. Kalau Anda sudah menjadi perawat, auskultasi tentu tidak asing bagi Anda. Tapi kalau bagi pasien, apa itu mengauskultasi? Kalau disuruh duduk, saya masih paham untuk duduk. Tetapi ketika mengauskultasi, nah ini harus kita jabarkan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh pasien. Silahkan duduk, saya akan mendengarkan suara
paru-paru Anda. Nah, itu lebih mudah untuk bisa diterima dan dipahami oleh pasien. Sehingga ketika Anda menyatakan kalimat yang tadi, pasti pasien langsung melakukan gitu dan paham, mengiyakan, menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan untuk didengarkan suara paru-parunya. Pada saat menggunakan komunikasi verbal, itu juga kita harus memperhatikan arti denotatif dan konotatif. Ingat pelajaran bahasa ya, waktu dulu di SMA, SMP. Jadi arti denotatif ini memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Nah, kalau makan ya makan gitu ya. Misalkan kalau arti konotatif ini merupakan pikiran, bisa juga perasaan atau ide yang terdapat dalam satu kata. Nah, ini maknanya bisa apa ya? Bisa berbeda atau ganda. Kalau konotatif, makan tadi kita sudah denotatif. Oh, makan. Ya, makan, bisa makan makanan yang tersedia. Makan hati. Nah, itu maknanya konotatif. Makan hati bukan kemudian makan ini hatinya ayam, hatinya misalkan hati siapa lagi. Makan hati berarti maknanya konotatif gitu ya, kita akan mengartikan lain. Kemudian gunakan kata-kata yang memang misalkan kata serius yang dipahami oleh pasien sebagai suatu kondisi yang mendekati misalkan kematian. Ini kita akan memberitahukan pasien itu dengan menggunakan kata-kata yang memang kata-kata yang bisa memberikan arti yang lebih halus gitu ya. Berhati-hati dalam memilih kata karena nanti kalau maknanya agak ini akan disalah tafsirkan oleh kalau kita pasien atau orang lain gitu ya. Misalkan kondisinya sebetulnya terminal atau kritis itu sudah mendekati ke arah kematian. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti oleh pasien tanpa atau keluarganya terutama ya, tanpa misalkan membuat pasien maupun keluarga bingung. Kemudian pada saat memilih kata-kata ini tolong yang jelas, yang benar, yang mudah dipahami ya. Pada saat terutama menjelaskan tujuan terapi dan kondisi pasien gitu. Nah, selanjutnya untuk komunikasi verbal juga kita harus memperhatikan selaan dan kesempatan berbicara. Nah, kecepatan atau tempo bicara yang terlalu cepat itu juga akan berpengaruh kepada komunikasi terapeutik yang kita akan berikan kepada pasien. Karena terlalu cepat itu nanti juga pasien bisa jadi atau orang lain akan bisa mispersepsi atau miskomunikasi terhadap apa yang kita sampaikan karena terlalu cepat untuk komunikasinya. Kemudian selaan-selaan itu ya, kita sebaiknya kalau melakukan komunikasi pada saat yang satunya melakukan komunikasi, yang lainnya harusnya setia mendengarkan terlebih dahulu sampai dengan komunikasinya itu selesai dalam pemberian informasi. Baru ketika diberikan kesempatan berbicara, kita bisa mengungkapkan apa yang mungkin dirasa kurang jelas atau ingin menambahkan sesuatu dari informasi tersebut atau menanyakan. Nah, jangan sampai ada budaya kebiasaan untuk memotong pembicaraan seseorang yang belum selesai gitu ya. Kemudian kita juga dalam komunikasi berikan kesempatan untuk berbicara lawan bicara kita, karena kita juga ingin adanya feedback atau umpan balik dari yang kita ajak berbicara atau yang kita jelaskan kepada si penerima pesan gitu ya. Sehingga dengan kesempatan berbicara itu kita juga bisa untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum. Kemudian tadi itu menyimak tidak apa yang sudah kita jelaskan gitu ya. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan komunikasi secara verbal.
Yang selanjutnya adalah waktu dan relevansi. Waktu yang tepat pada saat kita melakukan komunikasi ini sangat penting untuk menangkap pesan gitu ya. Bila pasien kita sedang misalkan kesakitan, menangis karena nyeri, tidak waktunya ini untuk menjelaskan sebuah resiko, misalkan karena akan dilakukan operasi. Orangnya saja pasiennya sedang menangis, sedang kesakitan, itu tentu apa yang kita informasikan tidak bisa masuk secara baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu juga perawat harus peka terhadap ketepatan waktu untuk berkomunikasi. Begitu pula untuk komunikasi verbal akan lebih bermakna jika pesan yang disampaikan itu berkaitan dengan apa yang disukai atau minat atau kebutuhan dari pasien. Ini terkait relevansi ya, yang berhubungan, yang disukai oleh pasien. Nah, itu bisa kita ajak untuk berkomunikasi ke arah tersebut. Oh, ternyata pasien ini senangnya terkait permasalahan bisnis. Berarti kita ya akan berusaha untuk mengetahui tentang bisnis, kita pancing untuk komunikasi terkait bisnis. Oh, ternyata dia sukanya misalkan traveling. Nah, kita akan ajak ke arah tersebut sehingga ada relevansinya, kemudian komunikasi tersebut bisa nyambung ya antara perawat dan pasien, seperti itu. Kemudian dalam komunikasi verbal ini ternyata humor, tertawa itu juga poin penting yang harus kita perhatikan. Jadi komunikasi kita tidak monoton, tidak saklek, tidak membuat bosan pasien, karena dengan adanya campuran humor nih ya, tertawa itu bisa mengurangi ketegangan loh dan rasa sakit yang disebabkan oleh stres. Jadi kalau sudah stres, semua saraf otot tegang gitu kan ya, kita beri humor sehingga dia bisa rileks seperti itu ya. Dan ini meningkatkan keberhasilan kita sebagai seorang perawat dalam memberikan dukungan secara apa? Emosional kepada pasien. Dan hasil penelitian ini juga menyatakan bahwasanya dengan adanya humor itu merangsang produksi hormon katekolamin. Nah, dan ini dapat menimbulkan perasaan yang nyaman, sehat, kemudian bisa mentoleransi terhadap rasa sakit, kemudian bisa mengurangi ansietas, itu adalah kecemasan yang dirasakan oleh pasien, dan bisa rileks terutama ya untuk adanya humor ini, sehingga bagaimanapun kita bisa nanti meng-create komunikasi terapeutik kita secara verbal itu juga menggunakan adanya humor. Setelah komunikasi verbal juga ada komunikasi tertulis. Nah, kalau komunikasi tertulis ini salah satu bentuk komunikasi yang sering banyak digunakan dalam bisnis. Seperti komunikasi melalui surat menyurat itu ya, itu berarti tertulis. Pembuatan memo, menulis lagi. Laporan, menulis. Iklan di surat kabar dan lain-lain itu dalam bentuk tulisan gitu ya, itu secara tertulis. Nah, prinsip-prinsip komunikasi tertulis ini terdiri dari komunikasi yang akan kita tulis itu adalah lengkap, harus lengkap. Jadi kita harus mengetahui item apa saja yang ingin dikomunikasikan secara tertulis. Urutannya harus lengkap gitu ya. Jangan sampai ada yang miss atau hilang sehingga tidak nyambung gitu ya. Kemudian ringkas, tidak usah bertele-tele karena secara tertulis terlalu banyak tulisannya nanti juga akan tidak menarik untuk dibaca orang lain, sehingga kecenderungan untuk tidak meningkatkan daya tarik orang untuk membaca, sehingga lebih baik yang ringkas. Kemudian mengandung unsur pertimbangan. Pertimbangan ini adalah kepentingannya untuk apa, untuk komunikasi tertulis ini menyampaikan informasi apa, tentunya informasi yang lebih penting gitu ya. Dan kemudian konkret, nyata, real gitu ya, apa yang akan disampaikan. Kemudian jelas, ya pasti harus jelas. Jangan sampai apa yang dikemas dalam komunikasi tertulis itu terlalu bertele-tele, terlalu mutar-mutar gitu ya, tidak ada titik kejelasannya. Poinnya justru sebetulnya sedikit tapi tulisannya, penjelasan terlalu banyak.
Kemudian sopan, walaupun tertulis kan kita merangkai sebetulnya kalimat, kata-kata seperti itu ya. Harus kita lakukan dengan perumusan kalimat maupun kata-kata yang tentunya sopan. Kemudian benar. Benar ini akurat atau valid. Jadi informasi yang akan disampaikan itu terutama adalah informasi yang valid, yang benar, dan juga dari sumber yang terpercaya dan up to date. Nah, sekarang apa fungsi komunikasi tertulis? Ini adalah satu sebagai tanda bukti tertulis yang otentik. Nah, jelas ya, karena kadang ketika akan melakukan prosedur apapun, tentu kita diminta untuk menuliskan persetujuan, tanda tangan. Nah, itu adalah bentuk komunikasi secara tertulis gitu. Kemudian alat pengingat atau berpikir bila mana diperlukan. Misalkan surat yang telah diarsipkan. Nah, ini kalau sudah ada surat-surat yang berisi tulisan-tulisan diarsipkan, kemudian satu saat ternyata kita membutuhkan kembali data ini, itu kita akan mencari di mana, di arsip persuratan itu sudah ada. Jadi ini juga alat pengingat. Kalau kemarin dulu itu datanya adalah tahun 2019-2020 sudah diarsipkan. Kita ingin mengetahui kembali data berapa jumlah pasien keseluruhan yang ada di rumah sakit tersebut yang masuk pasien baru ataupun pasien yang meninggal. Nah, kita tidak ingat lagi. Nah, kita dengan adanya komunikasi tertulis ini yang sudah diarsipkan, kita bisa mengecek kembali gitu ya. Kemudian dokumentasi historis, ini fungsi yang selanjutnya. Historis itu adalah sejarahnya gitu ya. Misalkan surat dalam arsip lama digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau, masa lalu. Itu bisa, ini dalam bentuk nanti pengambilan data-data untuk penelitian. Jadi ke masa yang sudah dulu, itu bagaimana data-datanya. Kemudian jaminan keamanan, umpamanya surat keterangan jalan. Nah, itu ya. Ini sebagai jaminan keamanan. Itu fungsi dari komunikasi secara tertulis. Juga sebagai pedoman atau dasar dalam bertindak. Misalkan adanya surat keputusan, gitu ya. Surat keputusan untuk misalkan menjadi organisasi kemahasiswaan. Nah, itu sebagai dasar untuk bertindak mengelola organisasi kemahasiswaan. Surat perintah, surat pengangkatan, nah ini semuanya adalah sebagai pedoman atau dasar melakukan tindakan maupun tanggung jawab. Kemudian keuntungan komunikasi tertulis itu antara lain adanya dokumen tertulis. Nah, kalau dibicara secara lisan kan tidak ada tulisannya nih ya. Ada dokumen tertulis sebagai bukti. Kemudian sebagai bukti penerimaan dan pengiriman. Ya, kalau kita mengirim sesuatu kan juga ada bukti tertulisnya. Menerima barang pun juga ada bukti. Nah, itu adalah keuntungan dari komunikasi tertulis. Dapat menyampaikan ide yang rumit. Oke ya, ini ide-ide apa yang panjang, yang sangat detail itu bisa kita jabarkan dalam bentuk tulisan. Memberikan analisa, evaluasi, dan ringkasan itu semuanya dilakukan melalui tertulis ya. Jadi ini keuntungannya. Menyebarkan informasi kepada khalayak ramai, apalagi tertulis disebarkan di media sosial. Ini sangat cepat sekali nanti untuk penyebaran informasinya. Kemudian dapat menegaskan, menafsirkan, dan menjelaskan komunikasi secara lisan. Jadi bisa untuk mempertegas dan menafsirkan maupun menjelaskannya. Kemudian membentuk dasar kontrak atau perjanjian. Jadi kontrak kerjasama, perjanjian antara satu orang dengan yang lain itu dilakukan tentunya adalah menggunakan komunikasi tertulis. Kemudian untuk penelitian dan bukti di pengadilan. Jadi secara tertulis ini itu adalah bisa juga digunakan pada saat kita meneliti. Semua data pasti akan kita kemas dalam bentuk tulisan. Maupun pada saat di pengadilan, bukti-bukti itu pun juga akan dituliskan gitu ya. Ada keuntungan, tentu ada kerugian. Lah, apa kerugian untuk komunikasi tertulis? Ini adalah memakan waktu yang lama untuk membuatnya.
Memang karena harus ditulis satu persatu secara rinci dan detail. Kemudian memakan biaya yang mahal gitu ya, karena secara tertulis. Kemudian ketika kita akan melakukan penjilitan, kemudian mendokumentasikan secara besar-besaran, itu pasti juga butuh pembiayaan. Komunikasi tertulis cenderung lebih formal ya, bahasa tertulis itu biasanya lebih formal daripada yang verbal. Kemudian dapat menimbulkan masalah karena salah penafsiran. Nah, karena tidak diucapkan ya, seperti bahasa WA itu kan tertulis. Kalau orang salah menafsirkan karena tidak ada nadanya, intonasinya secara langsung, bisa multi tafsir dan salah persepsi atau salah penafsiran. Kemudian susah untuk mendapatkan umpan balik segera karena tertulis kan tidak face to face. Jadi kekurangannya tidak bisa setelahnya langsung mendapatkan respon umpan balik dari si penerima pesan. Kemudian bentuk dan isi surat tidak dapat diubah bila telah dikirimkan. Jadi ketika kita sudah mengirim dalam bentuk tersebut surat secara formal, secara resmi, ternyata Anda menyadari ada kekurangan atau kekeliruan, itu tidak dapat diubah gitu ya, karena sudah terkirim. Kemudian bila penulisan kurang baik maka akan membingungkan si pembaca. Ini jelas ya, kalau memang gaya penulisannya tidak runtut, mutar-mutar, ketika kita disuruh untuk membaca, kita pasti juga akan bingung sendiri gitu. Setelah komunikasi secara tertulis ya tadi, sekarang komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal ini adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi kita menyampaikan informasi tanpa menggunakan kata-kata. Ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Ini cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan kita sebagai perawat harus menyadari pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan kepada klien mulai dari saat pengkajian sampai dengan evaluasi dalam asuhan keperawatan ini harus disampaikan dengan baik, karena isyarat non-verbal itu menambah arti terhadap pesan verbal. Jadi perawat yang mendeteksi adanya suatu kondisi dan menentukan kebutuhan asuhan keperawatan ini bisa melakukan komunikasi secara verbal yang diperkuat dengan adanya non-verbal. Kemudian untuk komunikasi non-verbal sendiri itu kita bagi dari beberapa ya, apa saja sebetulnya termasuk komunikasi non-verbal. Ini adalah kinesik, itu ya. Kinesik ini adalah pesan non-verbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh atau anggota tubuh. Jadi makanya kita bisa menggunakan non-verbal ini, kinesik ini adalah dengan menggunakan isyarat anggota tubuh. Misalkan kita memberikan penjelasan suatu penyakit yang berbahaya dengan menggunakan gestur anggota gerak tubuh kita itu ya. Obat ini mujarab, misalkan seperti itu ya, ataupun cara mengaduk obat. Seperti itu kita akan berikan bahasa nonverbalnya dengan menggunakan gerakan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah proksemik. Proksemik ini adalah bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh ruang dan jarak antara individu dengan orang lain. Nah, ini waktu berkomunikasi antara individu dengan orang lain ini bisa berjarak. Ternyata ada jaraknya gitu kan ya. Kemudian kalau jarak ini pas COVID-19 ini berjarak ya, ini proksemik ya, ada jaraknya. Misalkan ternyata menggunakan Zoom itu kan berjarak ya. Saya di sini, yang lainnya di mana tempatnya masing-masing itu berjarak, dipisahkan oleh ruang gitu ya. Tapi kita masih bisa berbicara dengan secara nonverbal. Nonverbalnya itu misalkan juga bisa menggunakan objek. Misalkan
kita menggunakan objek. Kalau menyatakan malam itu kita hanya menggunakan misalkan ada bintang, ada bulan yang kita tunjuk seperti itu kan, itu bahasa nonverbal yang menyatakan misalkan kita sedang berada di luar rumah pada saat malam hari gitu kan ya. Itu contohnya. Yang selanjutnya adalah haptik. Haptik ini seringkali disebut dengan zero proxemics. Artinya tidak ada lagi jarak di antara dua orang pada waktu melakukan komunikasi. Nah, berarti para ahli pada saat itu menyatakan dasar dari komunikasi nonverbal yang menyatakan haptik itu adalah misalkan sangat dekat sehingga bisa adanya touching, menepuk-nepuk, meraba, mengelus, mencubit gitu ya, memegang. Nah, ini tidak ada jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Dan itu mengkomunikasikan hubungan atau relasi Anda dengan seseorang gitu ya. Itu adalah haptik. Kemudian yang selanjutnya adalah paralinguistik. Paralinguistik ini meliputi setiap penggunaan suara, linguistik, bahasa suara. Sehingga dia bermanfaat kalau kita hendak menginterpretasikan simbol verbal. Sebagai contoh, ini ada orang-orang, misalkan Muang Thai, merupakan orang yang rendah hati. Ya, ini mirip orang Jawa kalau di Indonesia. Tidak mengungkapkan kemarahan dengan suara yang keras ya, itu lemah lembut gitu. Kalaupun marah juga diam gitu ya. Mengkritik orang lain biasanya tidak diungkapkan secara langsung nih kalau orang-orang Jawa ya. Tapi kalau berbeda ini kalau dengan Batak dan orang Timur gitu yang mengungkapkan segala sesuatunya dengan apa adanya langsung, kemudian suara keras, tapi bukan berarti mereka itu keras gitu ya. Memang logat dan caranya adalah seperti itu. Jadi dengan menggunakan suara beda-beda ya, ada yang halus, lembut, ada yang keras. Seperti itu tuh paralinguistik. Selanjutnya adalah artifak. Nah, artifak ini dalam komunikasi nonverbal ini adalah berbagai benda material di sekitar kita. Sebagaimana cara kita dan benda-benda itu dapat digunakan untuk menampilkan pesan ya tatkala dipergunakan dalam komunikasi nonverbal seperti sepeda motor, mobil, ada lemari es atau orang biasanya bilangnya kulkas, ada pakaian, televisi, komputer, mungkin hanya sekedar sebuah benda. Namun pada situasi sosial tertentu, ternyata benda-benda tersebut bisa memberikan pesan pada orang lain gitu ya. Misalkan sekarang ada media sosial di mana mereka bisa memotret benda-benda tersebut untuk dijadikan status gitu ya. Sehingga orang lain bisa melihat dan bisa berasumsi menyimpulkan bagaimana status ekonomi atau status sosial orang itu gitu ya. Dari mereka upload mobil misalkan, upload pakaian. Nah, ini sebetulnya juga tidak bagus ya. Sering update story atau status hanya dengan benda-benda untuk menunjukkan riak, ini juga ini. Tapi ini disebut artifak yang menggunakan benda-benda untuk komunikasi nonverbal gitu ya. Selanjutnya bisa menggunakan nonverbal adalah logo dan warna. Nah, ini kreasi ini dari bukan perancang ya, kreasi para perancang untuk menciptakan logo dalam sebuah penyuluhan ini merupakan karya komunikasi bisnis biasanya. Logo-logo dirancang untuk dijadikan simbol biasanya dalam sebuah organisasi atau produk dari organisasi, terutama ini organisasi swasta atau sekarang juga kalau kita mendirikan sebuah usaha, kita juga pasti akan mengeluarkan logo-logo, simbol-simbol yang itu adalah lain dari yang lain supaya bisa eye-catching, menarik perhatian orang lain gitu ya. Dan bentuk logo ini umumnya berukuran kecil dengan pilihan bentuk, warna, huruf yang mengandung biasanya mewakili adalah visi, misi, identitas dari sebuah organisasi.
Kemudian untuk nonverbal ini bisa dari tampilan fisik tubuh gitu ya. Acap kali kita mempunyai kesan tertentu terhadap tampilan fisik ya dari lawan bicara kita, tapi kita tidak boleh body shaming ya. Kita seringkali menilai seseorang dari mulai warna kulitnya, tipe tubuhnya, apakah kurus, ceking, bungkuk, dan sebagainya ya. Kemudian tipe tubuh itu merupakan cap atau warna atau label yang kita berikan kepada orang tersebut. Salah satu keutamaan pesan atau informasi terutama kita adalah kesehatan, ini adalah persuasif. Jadi bersifat mengajak gitu ya. Mengajak, membujuk supaya mempengaruhi orang lain agar dapat mengetahui informasi, kemudian memutuskan untuk menerima, menolak apa yang sudah kita informasikan kepada mereka, kepada si penerima pesan. Dan tampilan fisik tubuh ini pada saat kita memberikan informasi itu tentunya juga akan berpengaruh karena menarik atau tidaknya, tapi tidak kemudian kita menjadi rendah diri ya kalau kita misalkan kurus, ceking, hitam kemudian tidak menarik, bukan dari sisi itunya. Nonverbal ini hanya sebagai pelengkap nanti dari verbal. Kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, ditunjang dengan tampilan fisik yang tidak harus cantik, tidak harus putih, tapi bersih, kemudian rapi, itu juga akan berpengaruh. Kemudian kita akan belajar tentang karakteristik komunikasi terapeutik. Nah, di karakteristik komunikasi terapeutik ini ada 3 hal mendasar yang memberikan ciri-ciri komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima oleh perawat. Nah, dan pada saat kita melakukan pendekatan individu kepada pasien, baik secara verbal maupun non-verbal, ini adalah kita ikhlas ingin memberikan bantuan kepada pasien dan agar pasien nanti dapat mengkomunikasikan kondisinya secara tepat. Jadi apapun perasaan negatif harus bisa kita terima dengan ikhlas oleh perawat ya. Jadi kita memang luar biasa diciptakan ini ya, harus memiliki dan bisa mengasah hati kita untuk bisa berlatih, belajar untuk ikhlas ini tadi. Selanjutnya adalah empati. Empati ini pada saat dulu kita belajar KDK 1 caring, ini sudah ada ya bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ini pasien tanpa harus larut di dalamnya. Dan kita ini merupakan sikap jujur dalam menerima kondisi pasien apa adanya, objektif dalam memberikan penilaian terhadap kondisi pasien secara tidak berlebihan. Kemudian ada hangat atau warm. Kehangatan ini bukan kemudian hangat itu adalah tidak panas gitu ya, bukan. Hangat ini adalah sikap kita, sikap permisif yang memberikan bisa tidak kemudian tertutup, tidak memberikan gap gitu ya, tapi ini permisif yang diberikan oleh perawat kepada pasien. Diharapkan pasien dapat memberikan dan mewujudkan ide-idenya, informasi yang dia rasakan itu tanpa rasa takut, sehingga pasien bisa mengekspresikan perasaannya dengan lebih jujur, lebih mendalam, dan semuanya bisa diungkapkan oleh pasien kepada perawat. Kemudian bagaimana fase-fase dalam komunikasi terapeutik? Yang pertama, fasenya adalah orientasi. Orientasi pada fase ini terjadi hubungan yang masih dangkal ya, masih awal, dan komunikasi yang terjadi di sini pada fase orientasi ini masih bersifat penggalian informasi antara perawat dan pasien. Jadi perawat masih mencari informasi terkait pasien yang akan dilakukan asuhan keperawatan, siapa namanya, usia, tanggal lahir, misalkan ya, dia ada riwayat alergi tidak, dia dengan diagnosa medis apa, ini masih mencari informasi. Fase ini dicirikan oleh 5 kegiatan pokok, yaitu adanya testing gitu ya, building trust gitu. Testing itu kita mencari-cari informasi, building trust itu bagaimana kita nanti
akan membina hubungan saling percaya. Kemudian identification of problem and goals itu adalah mengidentifikasikan masalah, kemudian mengidentifikasikan tujuan bersama dengan pasien. Ada clarification of roles, ini adalah bagaimana kita mengklarifikasi perannya, adakah dia mengalami permasalahan dengan perubahan peran gitu ya setelah sakit ini. Kemudian contract formation, kontrak ini adalah kita lakukan kontrak dengan pasien untuk nantinya akan digali permasalahan kesehatannya melalui kegiatan misalkan wawancara, pengkajian seperti itu ya. Jadi ada kontrak gitu dengan pasien terkait waktu. Kemudian tahap selanjutnya adalah kerja atau worker. Pada fase ini perawat dituntut untuk bisa bekerja keras untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan pada fase orientasi. Nah, ini bisa bekerja sama dengan pasien untuk berdiskusi tentang apa? Masalah-masalah keperawatan, masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh atau dirasakan oleh pasien, sehingga nanti apa saja yang sudah ditetapkan bersama pada saat fase orientasi itu kita akan kerjakan bersama-sama untuk dicapai. Apapun rintangannya, apapun masalahnya yang merintangi untuk pencapaian tujuan bisa kita hindarkan. Fase ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu menyatukan proses komunikasi dengan tindakan keperawatan atau implementasi ya. Kemudian membangun suasana yang mendukung untuk proses perubahan. Karena tujuan komunikasi, ingat ya, di konsep itu adalah untuk perubahan, baik sikap, perilaku. Kalau ini perubahan bisa sikap, perilaku pasien untuk ke arah lebih baik dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam peningkatan status asuhan keperawatan, yaitu untuk mengatasi masalah keperawatan atau masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Fase yang terakhir adalah fase terminasi atau penyelesaian. Pada fase ini, perawat mendorong pasien untuk memberikan penilaian. Nah, jadi pasien akan diminta untuk memberikan penilaian atas tujuan yang sudah dicapai oleh pasien. Jadi, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Agar tujuan tercapai adalah kondisi yang saling menguntungkan dan memuaskan. Jadi kegiatan pada fase ini adalah penilaian pencapaian tujuan dan diakhiri dengan nanti perpisahan itu ya, karena sudah selesai masalah asuhan keperawatan pasiennya sudah terselesaikan. Berarti kalau tujuannya tercapai dari penilaian pasien, berarti dia sudah tidak lagi merasakan permasalahan kesehatannya gitu ya. Karena sudah tercapai berarti semuanya sudah memuaskan, menguntungkan dari sisi pasien maupun perawat. Perawat juga akan puas karena sudah bisa membantu menyelesaikan masalah keperawatan yang ada pada pasien. Dan kalau semuanya sudah terselesaikan, di sini ada perpisahan karena terminasi ya, sudah selesai untuk membantu memfasilitasi pencapaian tujuan dari asuhan keperawatan pasien melalui komunikasi terapeutik yang tahapannya ada beberapa. Yang terakhir adalah tahap terminasi ini. Untuk faktor-faktor penghambat komunikasi terapeutik, ini KT komunikasi terapeutik ya, ini sama seperti faktor-faktor noise yang menghambat di komunikasi secara umum. Jadi Burin tidak jelaskan secara ulang satu persatu karena sudah Burin jelaskan di pertemuan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dari komunikasi. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa semua, itu tadi penjelasan terkait komunikasi terapeutik. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Ini harus kita lakukan. Teknik komunikasinya adalah terapeutik, berarti komunikasi yang bisa membawa hubungan yang baik antara perawat dengan pasien dan menuju pada tujuan untuk pengatasan masalah pasien, itu masalah kesehatan pasien. Semoga terus belajar
untuk bisa mengaplikasikan komunikasi terapeutik ini walaupun pandemik di rumah, tetap belajar untuk bisa menerapkan komunikasi terapeutik ini ya. Karena ini harus diaplikasikan gitu ya, bukan hanya sekedar teori. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.